Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hasana. Kali ini saya akan sharing mengenai manajemen strategi. Nah, dalam manajemen strategi ada yang namanya EV Matrix, EV Matrix, Space, BCG, Grand Strategi, dan KSPM. Apa sih itu semua gitu ya? Nanti kita akan bahas satu persatu dalam video kali ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih arti dari manajemen strategi gitu. Nah, di sini ada definisi menurut David Fred dan juga David Forrest tahun 2016. Manajemen strategi itu adalah keunggulan kompetitif, kata David gitu. Ini adalah strategi manajemen. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu memenangkan kompetisi atau unggul dalam persaingan gitu ya antar perusahaan. Oke, adapun macam-macam strategi planning atau strategi dalam bisnis gitu ya. Itu ada 3 macam strategi. Yang pertama adalah strategi formulasi, yang kedua adalah strategi implementasi, dan bagaimana mengimplementasikannya, dan yang ketiga adalah strategi evaluasi, bagaimana strategi untuk mengevaluasi bisnis kita. Yang pertama kita akan bahas tentang strategi formulasi itu sendiri. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya di dalam strategi formulasi itu ada yang namanya EV Matrix, EV Matrix, CPM, Space, BCG, GSM, dan KSPM. Ini semua adalah matrix atau analisis mengetahui posisi perusahaan kita ada dalam kondisi apa gitu, sehingga kita bisa mengambil keputusan dalam menentukan strategi. Apakah kita harus melakukan strategi agresif atau strategi promosi yang besar-besaran gitu ya, atau kita harus melakukan strategi diferensiasi atau melakukan strategi perbedaan gitu ya antar perusahaan, atau kita harus melakukan strategi turn around gitu, introspeksi diri dan segala macamnya. Nah, EV, CSPM ini adalah salah satu contoh analisis gitu dari strategi formulasi itu sendiri. Yuk kita lanjut saja, kita bahas satu persatu apa itu EV, CSPM, Space, BCG, GSM, dan KSPM. Nah, yang pertama adalah EV. EV itu adalah singkatan dari Internal Factor Evaluation. Nah, EV ini adalah faktor-faktor yang berasal dari internal perusahaan, gitu ya, yang isinya mengenai strength dan weakness. Nah, sederhananya begini, ketika katakanlah saya business owner spidol ini gitu ya, ini apa ya, Artline. Nah, katakanlah saya adalah owner yang membuat produk Artline ini. Nah, yang dinamakan EV adalah kekuatan dan kelemahan dari produk. Jadi kekuatan spidol ini apa aja sih faktor-faktornya? Bisa saja kekuatannya misalnya tahan lama, anti air dan segala macam. Nah, itu adalah kekuatan. Dan kelemahan dari spidol ini apa kira-kira? Misalnya baunya tidak enak gitu ya. Itu kan kelemahan dari produk. Intinya EV itu adalah faktor-faktor internal yang harus dievaluasi di bagian kekuatan dan kelemahan. Nah, cara untuk menentukan atau menganalisis EV matrix ini, yang pertama kita harus menentukan nilai bobot atau weight ya. Nilai bobot ini adalah pemberian skor untuk kriteria internal itu sendiri, dan juga yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menentukan nilai rating. Nah, rating ini biasanya ada skalanya 1 sampai 4. Skala 1 biasanya lemah gitu ya, dan skala 4 itu paling kuat. Ini biasanya poin 1 lemah, poin 2 netral gitu ya, poin 3 biasanya kuat, dan poin 4 sangat kuat gitu ya. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai terbobot atau skor gitu, skor weight ya. Itu nilai terbobot ini adalah jumlah dari weight dikali rating.
Nah, supaya lebih mudahnya kita lanjut aja ke contohnya. Nah, di sini ada contoh untuk EV Matrix perusahaan retail computer store. Nah, di mana di sini diketahui untuk internal faktornya itu ada tentang inventaris yang meningkat gitu ya. Nah, perputaran persediaan yang meningkat dari 5,8 menuju 6,7. Nah, ini diketahui weight-nya 0,05. Nah, nilai weight ini adalah nilai yang ditanyakan kepada ahli. Jadi gini teman-teman, sebelum kita menentukan EV matrix, kita harus melakukan yang namanya sebar kuesioner terlebih dahulu. Nah, sebar kuesioner itu isinya apa saja? Isinya adalah statement-statement mengenai faktor-faktor internal, mengenai strength dari perusahaan itu sendiri dan juga weakness perusahaan itu sendiri. Oke ya. Jadi, sebelum kita melakukan analisis EV matrix, kita harus melakukan terlebih dahulu sebar kuesioner. Kuesioner ini disebarkan kepada dua kelompok. Kelompok pertama kita tanyakan kepada para ahli, itu untuk mengisi nilai bobot atau weight-nya. Jadi nilai bobot ini adalah bersumber dari para ahli. Misalnya kita tanyakan, benar gak sih kekuatan, misalnya kekuatan dari komputer store itu ada perputaran persediaan yang meningkat, terus rata-rata pembelian yang meningkat, terus etika karyawan yang sangat baik gitu ya. Nah, ini semua kita tanyakan kepada ahli. Benar nggak sih faktor-faktor ini mempengaruhi gitu ya kekuatan dari produk kita gitu, produk kita. Nah, nilai total dari weight ini harus 1 gitu. 1 ini diibaratkan 100% lah ya. Jadi faktor-faktor ini, faktor internal dan faktor eksternal, totalnya itu harus 100% gitu, harus 1. Makanya kalau di sini ada 9 tambah 8, ini ada 17, berarti dari 100% itu dibagi-bagi, tapi kita tanyakan kepada ahli. Jadi ini adalah menurut para ahli. Dan selanjutnya adalah menentukan rating. Nah, untuk mengetahui rating, kuesioner kita ditunjukkan kepada konsumen. Ingat, yang merasakan produk kita itu adalah konsumen. Jadi yang tahu produk kita baik, buruk itu adalah konsumen. Karena konsumen yang membeli gitu ya, yang menikmati, yang merasakan produk kita gitu. Jadi ketika menanyakan terkait kekuatan dan kelemahan produk itu harus ditanyakan kepada konsumen. Nah, di sini diketahui ya nilai rating untuk statement nomor 1 adalah 3. Nah, 3 ini didapat dari rata-rata orang menjawab. Nah, tadi kan rating itu kan ada 1 sampai 4 ya. Biasanya 3 itu baik gitu ya, atau setuju gitu ya. Tergantung statementnya. Nah, di sini didapat ratingnya 3, 4, 3, 3, 3, 3. Nah, ini adalah didapat dari nilai rata-rata orang menjawab. Jadi kalau kita sebar kuesioner kepada 10 orang misalnya, nah dari 10 orang itu rata-rata orang yang menjawab pertanyaan nomor 1 atau statement nomor 1 itu adalah setuju. Jadi rating ini diambil dari nilai rata-ratanya ya, nilai skor dari kuesioner setelah kita sebar kuesioner. Untuk yang paling detailnya ada di penjelasan mengenai analisis SWOT. Nah, selanjutnya menentukan skor. Skor ini didapat dari pengkalian antara bobot dengan rating. 0,05 dikali 3 hasilnya 0,15. Sehingga didapat hasil akhirnya, total akhirnya adalah, karena ini terhalang, ini total akhirnya didapat
2,50. Ini jumlah dari Y score untuk internal faktor strength dan weakness. Apa sih itu artinya 2,50? Nah, nilai EV itu kan kuadrannya ada 3, ada tumbuh dan kembang, jaga dan pertahankan, jual dan divestasi. Ini tuh apa sih? Ini adalah strategi-strategi yang harus dilakukan ketika posisi perusahaan kita ada pada kolom tabel-tabel ini. Nah, di sini tadi dari contoh diketahui bahwasanya nilai skornya itu adalah 2,50. Maka posisi perusahaan tersebut ada pada kuadran 2. Nah, berarti 2,50 itu kan ada di antara 2,0 sampai 2,99. Berarti ada pada posisi sedang. Gitu. Posisi sedang itu apa kalau di sini gitu ya? Di kuadran 2. Itu artinya tumbuh dan berkembang. Jadi yang harus dilakukan adalah melakukan perkembangan gitu ya dari produk tersebut. Jadi posisi perusahaan tersebut ada pada kuadran kedua. Selanjutnya kita menentukan nilai EV matrix, sama menentukannya dengan EV matrix, yaitu menentukan nilai bobot, menentukan nilai rating, dan juga mencari nilai terbobotnya. Sama yang dilakukan yaitu dengan cara sebar kuesioner, tanya kepada ahli dan juga tanya kepada konsumen itu sendiri. Nah, di sini didapat nilai akhirnya adalah 2,58. Sama ya, berarti posisi perusahaan tersebut ada pada kuadran kedua atau kategori sedang, di mana di sini karena ini warnanya hijau ya, ini berarti artinya tumbuh dan berkembang. Adalah faktor-faktor eksternalnya, faktor yang ada di luar perusahaan itu sendiri. Perbedaannya, jadi untuk EV itu yang ditanya atau yang dicari skornya itu adalah tentang internal faktornya. Kalau EV itu eksternal faktornya. Eksternal faktornya itu terdiri dari apa? Dari opportunity, peluang, dan threat, ancaman gitu. Karena di setiap perusahaan itu pasti ada yang namanya peluang dan ancaman gitu ya. Tidak mungkin tidak ada gitu ya. Terutama ancaman, pasti ada ancamannya gitu. Entah itu ancaman dari pemerintah setempat kah, atau dari kondisi lingkungan kah, kayak banyak preman, itu kan ancaman dalam bisnis gitu ya. Oke, baik, selanjutnya ada yang namanya CVM matrix. CVM matrix ini adalah matriks untuk mengidentifikasi perusahaan dengan cara membandingkan dengan kompetitor sejenis. Ya, dilihat dari aspek SWOT gitu, aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancamannya gitu ya. Dan CVM ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan kompetitor yang sejenis, itu mirip dengan EV namun lebih lengkap lagi karena dimasukkan faktor internalnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat saja contoh matriks CVM ini. Nah, di sini ada perbandingan antara company 1, company 2, dan company 3. Dan di sini juga ada faktor-faktor yang membuat kesuksesan perusahaan gitu ya. Di sini ada faktor iklan, ya, kualitas produk, harga, manajemen, financial position, customer loyalty, global ekspansi, dan market share gitu ya. Di sini kita bandingkan, kita lihat ternyata company 1 dia mendapatkan nilai skor tertinggi gitu ya dibanding company 2 dan company 3. Dan juga company 1 ini dia memiliki ekspansi globalnya yang tinggi 0,80. Tapi dia dalam iklannya gitu, advertisingnya rendah, cuma 0,20. Nah, untuk company 2 gitu ya, dia dari segi iklannya terkenal nih, rajin iklannya kayaknya nih ya. Mendapatkan skor untuk iklan tertinggi 0,80. Dan
dia itu customer loyalty-nya rendah, hanya 0,2. Banyak yang rendahnya ya. Ini untuk dia hanya menang di advertising-nya, ya, di iklannya. Untuk company 3, di sini kita lihat ya harga persaingannya nih. Harga persaingannya yang rendah, begitupun manajemennya juga yang rendah gitu. Dibanding dengan company 1, company 2, dia itu paling kecil gitu ya. Untuk company 3. Nah, jadi intinya untuk CVM ini kita melihat perbandingan perusahaan kita dengan perusahaan lain gitu ya. Nilai bobotnya, nilai skornya itu yang tinggi itu siapa? Jadi kalau kita bisnisnya adalah spidol misalnya ya, spidol merek A misalnya ya, nah ini outline. Terus kita bandingkan, kita pengen tahu nih sebenarnya spidol kita itu di pasaran lebih unggul atau tidak gitu. Yang mana yang lebih unggul? Bisa dengan cara melakukan CPM matrix. Ya, intinya CPM matrix itu untuk membandingkan posisi perusahaan. Selanjutnya ada space matrix. Space matrix ini adalah matriks yang terdiri dari 4 kuadran, yaitu kuadran agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif gitu ya. Nah, ini bentuk dari space matrix. Dia ada pada titik koordinat ya, di mana ada titik koordinat X dan Y, I, P, SP, FP, dan juga CP gitu ya. Nah, EV ini apa sih? EV itu adalah finance position-nya gitu. Keuangannya, posisi keuangannya bagaimana gitu ya. Terus industry position gitu ya. Dan competitive position juga stability position-nya. Nah, untuk menentukan space matrix kita juga diperlukan tadi ya yang namanya menentukan matriks nilai bobotnya. Jadi posisi perusahaan kita ada pada kuadran berapa, kita harus menentukan skornya. Ini faktor IP-nya apa saja, faktor CP-nya, faktor SP gitu ya, IP dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada BCG matrix. Nah, BCG matrix itu adalah singkatan dari Boston Consulting Group gitu ya, atau dinamakan juga matriks pertumbuhan saham. Ya, BCG ini adalah alat perencanaan perusahaan yang digunakan untuk menggambarkan portofolio merek perusahaan itu sendiri dengan cara menggunakan pangsa pasar relatif dan faktor tingkat pertumbuhan industri untuk mengevaluasi potensi portofolio merek bisnis dan menyarankan strategi investasi yang lebih lanjut lagi ya. Jadi BCG ini adalah matriks untuk mengetahui pertumbuhan saham. Nah, BCG matriks ini terdiri dari 4 kuadran. Kuadran pertama itu adalah question mark ya. Kuadran kedua adalah star, kuadran ketiga adalah cash cow, dan kuadran keempat adalah dog gitu ya. Ini adalah kuadran untuk BCG dan untuk mengetahui pertumbuhan saham gitu ya di pasaran tadi. Nah, dimana ketika ada di posisi kuadran 1 itu menandakan bahwa dia nilai market share-nya itu low gitu ya, rendah, tapi high marketnya tinggi. Nah, untuk kuadran 2 itu ketika kondisinya market share-nya tinggi gitu ya, dan juga growth-nya juga tinggi. Ini bagus kan, star ya, bintang. Pada posisi inilah kalau ingin menanamkan saham itu pada posisi star. Tapi karena kita orang Islam ya, tidak boleh yang namanya main saham gitu ya. Nah, selanjutnya kuadran 3 adalah cash cow, di mana cash cow ini kondisinya
dari market share-nya tinggi, tapi growth-nya rendah, ya, pertumbuhannya rendah. Dan yang kuadran keempat adalah growth-nya rendah, juga market share-nya rendah. Ini adalah kondisi perusahaan yang harus turn around gitu ya, harus banyak-banyak introspeksi diri gitu, karena terpuruk gitu dari sisi marketnya tidak terlalu terkenal gitu ya, dan juga dari sisi pertumbuhan itu sendiri juga rendah. Itu harus banyak perbaikan. Nah, selanjutnya ada yang namanya GSM. Nah, GSM di sini bukan kartu perdana ya, gitu. Apalagi kartu kuota, itu bukan ya. GSM ini adalah singkatan dari Grand Strategy Matrix. Nah, Grand Strategy Matrix ini adalah matriks yang berbentuk koordinat X dan Y gitu ya, di mana koordinat X itu isinya mengenai competitive position dan Y itu mengenai market growth ya. Pembentukannya itu yang sederhana, yaitu dengan cara memutuskan di mana posisi perusahaan dari segi kompetitornya dan pertumbuhan pasarnya. Gitu. Nah, ini adalah contoh model grand strategi. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu adalah posisi persaingannya. Terus semakin ke kanan itu semakin kuat posisinya, dan semakin ke kiri itu adalah posisi persaingannya semakin lemah. Dan untuk sumbu Y-nya itu mengenai pertumbuhan pangsa pasarnya gitu ya, dimana semakin ke atas pertumbuhannya semakin cepat dan ketika ke bawah pertumbuhannya semakin lemah. Untuk mengetahui posisinya di mana, kita melakukan hal yang sama dengan IV atau EV tadi, yaitu menentukan nilai bobot, nilai rating, dan juga nilai skornya. Sehingga nanti untuk X dan Y-nya kita bisa gunakan rumus strength kurangi weakness dibagi 2 untuk X-nya, Y-nya bisa gunakan O dikurangi T dibagi 2. Itu untuk menentukan kuadran. Jika ingin mengetahui model bisnis menggunakan grand strategi ini, bisa melakukan hal yang sama dengan strategi SWOT. Nah, dia bentuknya sama, ada di posisi kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 itu adalah strategi yang harus dilakukan adalah market development ya, market penetrasi, product development, forward integration gitu ya. Oke, selanjutnya ada QSPM Matrix. Nah, QSPM Matrix ini adalah Quantitative Strategy Planning Matrix untuk mengevaluasi strategi alternatif berdasarkan input, faktor internal dan eksternal. Ini adalah QSPM Matrix. Oke, di sini untuk QSPM ini kita lihat perbandingan dari jumlah total alternatif skornya itu dibandingkan gitu ya, dimana di sini untuk alternatif 1 dan 2 yang lebih besar adalah nilai alternatif yang pertama. Tujuannya adalah ketika kita menentukan strategi, ada strategi 1 dan strategi 2, strategi mana nih yang harus kita pilih untuk mengetahui alternatif mana nih yang paling tepat yang harus kita lakukan, dengan cara menghitung dan hasilnya nanti dibandingkan yang lebih besar yang diambil gitu ya. Itulah beberapa contoh strategi pemasaran dengan cara menghitung matriks. Itu adalah strategi formulasi bisnis yang bisa dilakukan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya share gitu ya mengenai strategi formulasi bisnis. Nah, saya Nur Hasanah undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.